Oke, assalamualaikum sahabat. Di hari Minggu dini hari tanggal 21 November 2021 ya. Kita berjumpa lagi bersama Mang Ujang ya di my channel kami. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya, guys. Mang Ujang, intinya kita dengan Bang Sajin harus tidak boleh saling mengganggu ya, Mang Ujang. Iya, tapi tidak boleh bersekutu. Tidak boleh bersekutu. Iya. Mm-mm. Kalau bersekutu itu kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu pesugihan. Mm-mm. Jadi bersekutu itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau komunikasi boleh ya. Kadang-kadang licik, Pak Agus, itu komunikasi juga. Licik. Ujung-ujungnya kita yang rugi. Maksudnya? Ya, yang usianya puluhan ribu tahun itu kita kan usia cuma berapa puluh. Kelicikannya itu luar biasa. Sebab jin bisa licik. Jin bisa kemasukan setan selagi jin itu bengong. Jin sama setan berarti beda, Mang Ujang. Lebih halus setan. Ya. Jadi sewaktu jin itu bengong, lamun Ya. tiba-tiba kemasukan setan, itu bisa tiba-tiba menyerang manusia. Misalkan dipakai alat sihir itu, yang muncul bangsa jin. Itu sebenarnya bangsa jin itu cuma dipakai sebagai kendaraan, barat mobil kan. Nah, supirnya itu siapa? Yang tidak mempunyai wujud itu setan. Bangsa jin punya wujud. Punya wujud bangsa jin. Betul, kalau jin mah kan pasti ada jin kafir, jin Islam. Kalau setan mah nggak ada, setan Islam ya nggak ada. Sebetulnya manusia juga sama. Kalau manusia diomongkan begitu bahaya, bisa ngukul, bisa melempar, ya sebetulnya sama. Iya. Kalau tidak mau beribadah ya pada intinya itu ngeri juga itu sebetulnya. Nantinya kalau dibahas terlalu banyak orang tersinggung, Pak Agus. Tapi kan saya juga cowboy dulunya, Pak Agus. Iya betul. Aduh. Saya dulu Pak Agus merasa jadi orang benar ya. Tiba-tiba ditentukan kiainya masih hidup, orang Garut itu. Pakai ilmu Al-Quran dasar. Merasa hebat. Sembahyang jarang. Tiba-tiba kiai ngomong begini, dosa kamu sangat banyak. Kenapa kiai? Kamu mempergunakan Al-Quran terus-menerus, didengar-dengar siang malam, tapi sembahyang kamu jarang. Kenapa dosa saya banyak? Itu menurut ilmu tauhid termasuk kategori sihir. Nah, di situ kaget bagus. Kaget. Betul. Iya. Akhirnya saya nanya kiai, sudah kiai jangan masalah itu. Biar saya tobat nasuha itu kan. Akhirnya kiai itu menyatakan masalah turunnya rezeki. Jadi turunnya rezeki itu kepada orang yang bangun. Sekalipun manusia itu sebagai muslim, setelah berdoa langsung tidur, apalagi tidurnya di bawah jam 12. Sebab malaikat rahmat menurunkan rezeki itu jam 12 ke atas. Sedangkan orang yang berdoa itu sudah tidur. Jadi pernyataan malaikat, ya Allah, dibawa kembali lagi ke atas kan rezekinya. Ya Allah, umat muslim tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bawa lagi ke bawah. Siapa saja yang bangun kasihkan di situ. Ada yang melek orang lagi judi, Pak. Ada juga yang melek orang sebagai nelayan. Ada juga supir bis malam. Ternyata rezeki itu untuk orang yang melek Malam hari ya. Itu dalam sifat rahman, maha welas. Kalau sifat rahim kan khusus untuk muslim yang sejati lah. Kalau sifat rahim itu dalam sifat rahman itu keadilan Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sekalipun kepada binatang yang sangat kecil, Allah itu sangat menyayangi, apalagi kepada manusia. Jadi tidak pandang bulu lah. Mau sembahyang tidak, tetap disayangi. Tapi mungkin sayangnya Allah kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah itu lain, sangat istimewa itu kan. Oke. Jadi harus kita harus hati-hati ya
berdoa itu kan. Hmm. Setelah kita berdoa lantas kita tidur, setelah Hmm. kita tidur akhirnya yang kita pinta itu diantar oleh malaikat rahmat, kita ternyata kita lagi tidur, disimpan, sedangkan yang namanya setan iblis sudah tidak dikasih fasilitas. Ya akhirnya mencuri kepada manusia itu. Iya. Yang doanya diijabah itu kan umat muslim sebenarnya. Karena bangsa setan sudah dimurkai Allah, bangsa iblis tidak diberi fasilitas, ya akhirnya mencuri kepunyaan umat muslim, hakikatnya yang dimaksud itu kan. Ya kalau syariatnya bisa saja orang banyak kebutuhan hidup ini dan itu, padahal rezeki itu sudah hampa karena hakikatnya sudah ada yang nyuri. Ya kan yang disebutkan tadi setan atau iblis itu kan itu jago nyuri dan jago tipu itu kan biangnya. Jadi kita harus selalu waspada. Jadi sehabis berdoa itu bagusnya maksimal sampai jam 2:30, sepertiga malam itu melek dulu ya. Sudahnya tidur. Iya, supaya sholat subuh bangun lagi ya. Hasil doa kita itu bisa dimiliki, sedangkan kebutuhan kita kan besok, lusa, itu kan bukan tahun depan istilahnya. Jadi bukan kita artinya tidak sabar, justru kita membuktikan bahwa kita itu sabar. Jadi meleknya itu kan karena Allah, itu kan karena kita ikhlas, bukan karena terpaksa. Kita memaksakan melek itu karena kita sangat ridho, bukan karena terpaksa. Sebetulnya harus ada artian yang cerdik juga untuk menyikapi agama ini, Pak. Jadi konten ini di samping hiburan ya para pemirsa, ada juga sedikit masukan-masukannya yang baik ya tentang agama. Memang kita makhluk sosial sebagai manusia itu agama itu sangat diperlukan, membimbing supaya akhlak kita baik dan akhirnya negara kita subur makmur kalau akhlak orang-orangnya baik kan. Agama juga ada peningkatan, nanti kehidupan ada peningkatan, ada ketenangan untuk beribadah dan sebagainya. Oke, guys, pokoknya tetap kita harus berbaik sangka, jangan berbicara hal yang tidak baik ya. Ya sedikit-sedikit rungkat gitu kan, sedikit-sedikit apalah gitu. Kita berbaik sangka aja ya. Oke, guys, mudah-mudahan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.